Nadiem Makarim tenteng tas menemui penyidik Kejagung untuk ketiga kalinya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menenteng tas hitam besar menemui penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, Kamis, 4 September 2025. Kehadiran Nadiem Makarim ke Kejagung untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus korupsi pengadaan Cromebook. Pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim mengenai korupsi Cromebook ini untuk yang ketiga kalinya. Berdasar pantauan wartawan Tribunnews.com, Nadiem Makarim sampai di Gedung Bundar Kejagung sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim selain mengenakan baju kemeja panjang warna hijau dan celana panjang hitam, tangan kanannya menenteng tas warna hitam besar. Terlihat pengacara kondang Hotman Paris mendampingi Nadiem Makarim hadir ke Kejagung memenuhi panggilan penyidik. Saat tiba, Nadiem tampak irit bicara ketika ditanya soal pemeriksaannya hari ini. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian. "Ya dipanggil kesaksian, terima kasih ya," ujar Nadiem. Setelah itu ia bersama tim kuasa hukumnya langsung masuk ke dalam gedung dan melakukan registrasi di meja resepsionis. Adapun dalam kasus ini Nadiem terhitung sudah 3 kali dipanggil oleh penyidik Kejagung dalam kasus korupsi pengadaan laptop Cromebook yang juga menjerat mantan staf khususnya yakni Juristan. Sebelumnya Nadiem sudah diperiksa Kejagung pada 23 Juni 2025 dan 15 Juli 2025 lalu. Kejaksaan Agung menetapkan mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Selain Juristan, Kejagung juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka yakni Ibrahim Arif konsultan teknologi di Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar, SD, Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021, dan Mulatsyah selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama, SMP, sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA. Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka ke-4 orang itu usai ditemukannya alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan yang sudah berlangsung selama 2 bulan. Terhadap ke-4 orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup maka pada malam ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata Qohar dalam jumpa pers, Selasa, 15 Juli 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yakni Sri dan Multasyah selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara terhadap Juristan yang bersangkutan saat ini belum ditahan lantaran masih berada di luar negeri sehingga Kejagung masih berupaya melakukan pengejaran. Sedangkan Ibrahim Arif, tersangka tersebut dijadikan sebagai tahanan kota lantaran menderita sakit jantung yang cukup akut.